السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai wa huwa jalla wa ala yuhibbu asma'ahu wa sifatihi. Allah Jalla wa'ala mencintai, menyukai nama-namanya, sifat-sifatnya. Wa yuhibbu zuhura athariha fi khalqihi. Dan Allah menyukai nama-nama dan sifat Allah itu nampak. Banyak dari kita punya nama, punya sifat, tapi tidak nampak. Tidak sesuai antara namanya dengan kelakuannya, antara istilahnya dengan keadaan yang sebenarnya. Baru mulai belajar, baru tahap awal, sudah dikasih istilah takhassus. Nah, ini kan tidak nampak, tidak sesuai. Takhassus itu sudah belasan tahun, puluhan tahun menekuni ilmu tersebut. Kalau istilah kita mungkin spesialisasi. Nah, itu takhassus. Nah, ini tidak tepat. Baru mulai belajar, baru tahap awal, sudah dikasih nama takhassus. Ya. Namanya bijaksana, tetapi orangnya sangat tidak bijaksana. Banyak kita jumpai. Nah, Allah Rabbul Alamin tidak seperti itu. Sifat Allah persis seperti namanya. Dan Allah menyukai nama-namanya nampak. Saya pernah dengar seorang tokoh mengatakan, sepertinya dia muslim ya, tapi mungkin ya jahil lah. Tuhan itu tidak gila hormat. Itu dia bilang. Tuhan itu, Allah itu tidak gila hormat. Artinya Allah Tuhan tidak ingin dihormati. Kalimat ini batil sekali, bertentangan dengan kalimat Nabi alaihi salatu wassalam yang mengatakan bahwa tidak ada yang lebih menyukai pujian melebihi Allah. Ya. Barangkali antum suka dipuji, saya suka dipuji, si A suka dipuji, si B, si C suka dipuji, Allah lebih suka lagi. Gitu. Lihat Al-Quran, Sunnah, firman-firman Allah penuh dengan pujian-pujian terhadap Allah. Dan itu siapa yang nyuruh? Allah sendiri kan? Antum bisa cek ayat-ayat terbesar, surat-surat terbesar. Ayat terbesar ayat apa? Ayat kursi. Coba isinya apa? Halal haram? Nggak ada di sini. Haramnya riba, haramnya zina, wajibnya sholat, nggak ada di ayat kursi. Ayat terbesar. Isinya apa? Ayat
Ayat kursi isinya dari awal sampai akhir pujian-pujian terhadap Allah. Maka disebut ayat terbesar. Surat terbesar apa? Yang kalau kita baca sehari semalam cuma 16 kali, 15 kali, kita dosa besar. Kita minimal baca dalam sehari semalam 24 jam 17 kali. Kurang dari itu dosa besar kita. Kecuali kita lagi safar, ya, kosor. Surat Al-Fatihah. Coba isinya apa? Sama dengan tadi, halalnya jual beli, haramnya riba, cara tawaf, cara sa'i, nggak ada. Isinya pujian-pujian terhadap Allah. Karena Allah menyukai pujian. Sekali lagi kata Nabi, tidak ada yang lebih menyukai pujian melebihi Allah. Kan di awal-awal dulu kita bahas ada 3 jenis sifat Allah, baik pada diri Allah, baik pada diri kita. Baik pada diri Allah, tidak baik pada diri kita. Tidak baik pada diri Allah, tapi baik pada diri kita. Salah satunya suka dipuji. Suka dipuji itu baik? Baik. Kalau itu ada pada diri Allah. Masa Allah mempunyai sifat buruk? Kan gak mungkin. Walaupun judulnya ya kasarnya tadi gila hormat, ya. Suka dipuji. Allah sangat-sangat menyukai pujian. Ya lihat aja, dari mulai ruku, sujud, i'tidal, duduk di antara 2 sujud, at-tahiyat, doa sebelum salam dan seterusnya, penuh dengan pujian-pujian kepada Allah. Dan itu Allah yang menyuruh. Berarti Allah menyukai pujian. Bagaimana ada seorang tokoh mengatakan Allah tidak gila hormat, Allah tidak pingin dihormati, Allah tidak suka dipuji. Justru Allah suka sekali. Nah, kalau sifat itu ada pada diri kita, menjadi tidak baik. Kan kita tidak boleh gila hormat, kita tidak boleh suka dipuji. Allah boleh dan itu bagus. Sebagaimana sombong. Bolehkah Allah sombong? Bukan boleh, harus. Allah maha sombong. Tidak ada yang lebih sombong dari Allah, membesarkan dirinya, meninggikan dirinya. Akulah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Akulah satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan. Akulah satu-satunya yang memiliki surga dan neraka. Akulah. Ini penuh di Al-Quran dan Sunnah. Dan itu kesombongan Allah. Dan Allah memang harus sombong. Dan itu bagus. Tentu kita tidak mau memiliki Tuhan, menyembah Tuhan yang istilah kita, merendahkan diri. Tentu kita tidak mau. Secara fitrah tidak mau, ya kan? Menyembah Tuhan dan Tuhan itu merendahkan dirinya. Tentu kita tidak mau. Adapun kita yang sombong, dosa, haram, buruk. Karena kalau kita sombong itu pasti nggak benar dah. Pasti aja. Ya. Walaupun sekilas benar, tapi pasti nggak benar. Tapi kalau Allah sombong, ya benar. Emang cuman Allah yang memiliki surga dan neraka? Emang cuman Allah yang bisa menghidupkan dan mematikan? Emang hanya Allah yang bisa menurunkan hujan, memberikan rezeki? Betul kan? Adapun kita manusia, siapapun, kalau menyombongkan dirinya pasti salah. Coba tirukan ucapan Allah, dan itu manusia. Aku sanggup menghidupkan dan mematikan. Salah kan? Aku bisa menurunkan hujan. Pasti salah. Ya. Akulah satu-satunya, akulah. Salah. Walaupun sekilas benar.
dari mulai pondasi sampai finishing semua duit dia, bahkan dari mulai beli tanah untuk masjid itu. Lalu dia menyombongkan dirinya, kalau nggak ada saya nggak jadi ini masjid. Betulkah? Tidak betul, pasti salah, ya kan? Karena kan bisa aja yang lain, bukan dia. Kalau Allah menghendaki, ya kan? Pokoknya salah aja. Kalau kita menyombongkan diri pasti salah. Kalau Allah menyombongkan diri pasti benar. Nabi Musa aja salah. Padahal Nabi Musa menjawab dengan kalimat yang seolah-olah benar ketika ditanya, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Musa, siapa yang paling alim di muka bumi hari ini selain engkau? Adakah?" Nabi Musa menjawab, tidak ada. Nggak tahu saya, nggak ada. Betul ya, betul ya. Artinya seorang nabi itu ya pasti yang paling alim, pasti yang paling bertakwa seorang nabi di zamannya. Di zaman Nabi Ibrahim yang paling alim ya Nabi Ibrahim. Di zaman Nabi Musa ya yang paling alim Nabi Musa. Di zaman Nabi Isa yang paling alim ya Nabi Isa. Nggak salah kan? Tapi Allah salahkan. Kenapa tidak mengucapkan wallahu a'lam? Serahkan ilmu itu kepada Allah. Maka Allah tegur Nabi Musa, Allah hukum Nabi Musa untuk mencari seorang manusia, untuk berguru kepada seorang manusia yang lebih tahu dari Nabi Musa. Nabi Musa karena Nabi, karena Rasul ya, bukannya males-malesan, tapi semangat, penasaran. Ada yang lebih berilmu dari beliau, ya, walaupun berhari-hari berjalan, entah berapa puluh kilometer, sampai di tempat di mana ikan yang sudah dibakar, kalau kata kita digoreng ya, jatuh dan hidup lagi. Di tempat itulah bertemu. Dan betul, Nabi Musa tidak habis pikir, tidak paham salah apa-apa, padahal milik orang-orang miskin, nelayan miskin, dirusak, dilubangi. Nabi Musa nggak habis pikir. Anak kecil nggak salah apa-apa, dibunuh oleh orang yang kata Allah lebih alim dari engkau wahai Musa, ya. Dan seterusnya antum faham kisahnya. Ini menunjukkan bahwa haram bagi kita menyombongkan dirinya walaupun sekilas benar. Serahkan kepada Allah, ya. Fa inna dzalika min lawazimi kamalihi, karena hal tersebut merupakan konsekuensi dari kesempurnaan sifat Allah. Kan tidak mungkin Allah memiliki sifat yang sangat sempurna, berilmu, sementara ciptaan Allah itu berantakan. Tidak mungkin kan? Maka luar biasa, bumi, langit, bulan, matahari, laut, gunung, gak ada yang berantakan. Luar biasa, berjalan dengan begitu rapi, mulus, sesuai rencana. Sesenti aja nggak ada yang bergeser, ya, tidak ada yang berantakan. Kalau toh hancur, gempa, meletus, ya memang itu maunya Allah, dan didahului oleh kesalahan manusia, maksiat. Oleh karena itu coba antum ingat-ingat, di zaman Nabi Adam
Ada kisah gunung meletus, tanah longsor, tsunami, gempa bumi, angin puyuh? Nggak ada. Nggak ada. Karena hari itu selama 10 abad, 1000 tahun, nggak ada yang salah. Maksudnya kesalahan terbesar. Kesalahan-kesalahan yang bukan terbesar, ya boleh dikatakan sedang barangkali, atau dosa besar tapi bukan yang terbesar. Ada. Belum takdirkan adanya gunung meletus, tanah longsor, angin puyuh, tsunami, gempa bumi, nggak ada. Nggak ada. Bencana besar itu setelah ada syirik, setelah ada dosa terbesar, setelah manusia ada yang menyekutukan Allah, baru marah Allah, murka Allah. Ya. Dan bukan cuman Allah yang murka, terutama ketika pertama kali ada manusia mengatakan, meyakini, ya, bukan cuma Allah yang marah, tersinggung. Ya, apa? Langit, gunung, bumi. Langit hampir-hampir mau runtuh, gunung hampir-hampir mau meledak, bumi hampir-hampir mau belah. Kenapa? Anda'au lirrahmani walada. Ketika pertama kali ada orang mengatakan Allah punya anak, marah langit, bumi, gunung, luar biasa marah. Maka bukan klenik ya, tapi berdasarkan dalil, kalau bulan-bulan Desember, Natalan, itu banyak bencana. Ya. Karena banyak orang yang mengatakan selamat Natal, kelahiran Tuhan, kelahiran Yesus, Tuhan punya anak. Ya sesuai dengan ayat tadi. Takadus samawatu yatafattarna minhu, bahwa langit itu hampir mau runtuh, bumi hampir mau belah, gunung hampir mau meledak, ketika ada orang pertama kali mengatakan Allah punya anak. Maka wajar. Dan waktu itu pernah kita bahas di majelis sini kan, beberapa kali terjadi itu di bulan Desember. Ya. Wa fataha subhanahu wa ta'ala li ibadihi abwaba ma'rifatihi. Ini salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita semua. Allah membuka pintu, bahkan bukan pintu tapi abwab, bukan babun tapi abwab, pintu-pintu. Allah membuka pintu-pintu, berarti banyak. Untuk siapa? Untuk kita semua, li ibadihi. Pintu untuk apa? Li ma'rifatihi. Untuk mengetahui sifat-sifat Allah, ada pintu-pintu yang terbuka. Nanti akan dijelaskan oleh beliau pintu itu berupa apa. Kalau Allah tidak buka pintu itu, kita nggak akan tahu kehebatan Allah di mana, ilmunya Allah di mana, ketinggian Allah di mana, keagungan Allah di mana. Nah, alhamdulillah kita bisa tahu, merasakan, betul-betul menjiwai, karena ada pintu-pintu itu yang dibuka oleh Allah. Maka lihat, para ulama itu luar biasa. Ya, nomor satu tentu Rasulullah alaihi salatu wassalam.
gemetar beliau membaca beberapa ayat tentang keagungan Allah, lalu menyaksikan bintang, menyaksikan bulan, menyaksikan matahari. Adapun yang bukan ulama barangkali biasa saja. Mungkin antum masih ingat kemarahan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas marah ketika sebagian tabi'in menyanjung-nyanjung, terheran-heran, takjub dengan kisah apa dulu? Ashabul Kahfi. Merasa takjub, terheran-heran dengan kisah Ashabul Kahfi. Kok bisa-bisanya ada 7 pemuda berikut anjingnya tidur di gua selama 300 tahun dan bangun lagi, masih hidup, masih segar bugar. Takjub. Dan kisah ini benar. Kisah ini tidak salah. Sampai ada suratnya kan, surat Al-Kahfi. Kenapa Ibnu Abbas marah? Karena mereka tidak lihat yang lebih menakjubkan. Kenapa cuma itu yang kalian merasa takjub? Seolah kehebatan Allah membuat sesuatu yang menakjubkan cuma itu. Ada yang lebih menakjubkan. Dan antum lihat tiap hari, kata beliau. Kalian lihat tiap hari. Itu jauh lebih menakjubkan, lebih aneh, takjub sekali. Jauh lebih menakjubkan dari kisah Ashabul Kahfi yang tidur selama 300 tahun lebih itu. Apa? Dan itu dilihat setiap hari. Apa? Matahari, bulan, bintang, jagat raya alam semesta. Itu jauh lebih menakjubkan, sangat menakjubkan. Karena kita tidak memahami sebagaimana yang difahami oleh Nabi, barangkali biasanya. Oh, bulan berjalan, matahari beredar, ya biasa saja. Jam segini mau tenggelam, jam segini mau terbit. Adapun bagi ulul albab, betul-betul itu menakjubkan sekali. Geleng-geleng kepala. Ya. Dan para ahli kan seperti itu. Mereka merasa takjub. Semakin mempelajari bagaimana sifat bintang, bagaimana bulan, bagaimana langit, mereka semakin takjub. Dan itu berbagai macam disiplin ilmu, ya. Yang dokter bagaimana mempelajari sifat usus, sifat darah, bagaimana nanah, bagaimana itu, mereka juga takjub sekali. Bagaimana Allah luar biasa menciptakan ini semua. Kisah Ashabul Kahfi nggak ada apa-apanya, kecil lah. Walaupun tentu itu sangat menakjubkan sekali. Masuk tidur 300 tahun tanpa makan, tanpa minum, masih bisa hidup. Jelas ini menakjubkan. Tapi yang ini lebih menakjubkan lagi. Ya, cuman kan kita begitu tuh. Karena memang melihat setiap hari, ya seperti itu. Ya. Kita kadang-kadang melihat itu karena apa? Karena kita nggak pernah lihat, karena anehnya. Padahal itu sendiri menakjubkan. Ya nggak jauh beda dengan orang kita yang takjub menyaksikan apa? Air terjun yang tinggi misalnya. Kita dibela-belain jalan 2 jam, 3 jam. Adapun penduduk di situ yang memang rumahnya di situ hampir tiap hari ya biasa aja. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Bukan melihat hakikatnya, tapi melihat karena jarang dan sering. Ya. Wa fataha subhanahu wa ta'ala li ibadihi abwaba ma'rifatihi wa tabassuri bi asma'ihi wa sifatihi. Allah membuka pintu-pintu itu
yang dengan pintu-pintu itu para hamba kita semua mengetahui nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Oleh karena itu Nabi kan tidak mengatakan walillahil asmaul husna, Allah memiliki nama-nama yang bagus 999. Catat: 1 Ar-Rahman, 2 Ar-Rahim, 3 Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Muhaimin. Begitu Nabi? Tidak. Nabi tidak mendiktikan satu persatu. Adapun hadis man ahsaha dakhalal jannah, barang siapa yang mengahsa nama-nama Allah itu dijamin masuk surga. Lalu diteruskan bahwa nama-nama Allah yang 99 adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam sampai 99. Ini hadis mudraj. Mungkin pernah kita bahas dulu hadis mudraj ya. Hadis mudraj itu sabda Nabi sahih tapi kemasukan ucapan perawi gitu. Ada beberapa hadis Nabi, sabda Nabi sahih tapi kemasukan ucapan perawi, bukan ucapan Nabi. Misalnya innal mu'mina jaa yaumal qiyamati hurral muhajjalin min atharil wudu. Seorang mukmin muslim umatku kelak di hari kiamat akan berseri-seri wajahnya, tangannya, anggota badannya karena bekas wudu. Bekas wudu tentu bukan leher, bukan dada, bukan perut, bukan paha. Bekas wudu tentu wajah, tangan, kaki. Wudu kan? Wudu kan nggak sampai paha, nggak sampai perut, nggak sampai dada, nggak sampai leher. Nah, berseri-seri wajahnya, tangannya, kakinya dan seterusnya. Bekas wudu, min atharil wudu. Sampai di situ sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi hadis ini kemasukan ucapan perawi. Apa? Faman syaa ayyutila ghurrahu falyaf'al. Barang siapa yang ingin memanjangkan berseri-serinya, maka lakukan, silahkan. Ini bukan sabda Nabi, ini kemasukan ucapan perawi. Artinya, kalau wudu itu cuman sampai sikut, kalau ingin berseri-seri sampai ke ketiak, ya panjangkan wudunya sampai ketiak. Kalau wudu yang diajarkan oleh Nabi itu cuma sampai mata kaki, lebih dikit. Nah, kalau ingin berseri-serinya panjang, teruskan sampai ke dengkul. Biar betisnya, dengkulnya ikut berseri-seri. Ini bukan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, tapi ucapan perawi masuk di situ. Terkenal dengan istilah hadis mudraj. Nah, begitu pula ini. Ya. Sabda Nabi cuman sampai man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang mengahsa 99 nama itu dijamin masuk surga. Sering diterjemahkan ahsa itu dengan menghafal. Insya Allah terjemahan ini tidak tepat. Karena sekedar hafal tidak ada jaminan masuk surga. Yang ada jaminan masuk surga apa? Bertauhid, meyakini, memahami nama-nama dan sifat Allah sebagaimana yang sedang kita pelajari ini, mengahsa, bukan sekedar hafal. Adapun nama-nama yang 99 adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, ini bukan sabda Nabi. Ini mudraj sekali lagi. Ya. Oleh karena itu para ulama menyamakan antara Asmaul Husna yang 99 itu mirip-mirip dengan apa? Masih ingat?
Mirip-mirip dengan Lailatul Qadar. Kan Lailatul Qadar itu tepatnya malam apa kan nggak ada yang tahu. Nabi nggak ngasih tahu. Ya beliau juga nggak tahu. Ya, kalau beliau tahu tentu beliau akan kasih tahu. Nggak mungkin beliau menyembunyikan ilmu, ya kan? Beliau hanya memberitahu kalau tidak malam 21, 23, 25, 27, 29, antara itu satu malam. Nah, mirip-mirip itu. Ya. Nah, oleh karena itu para ulama sedikit berselisih tentang ini termasuk Asmaul Husna apa tidak. Gitu. Adapun Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus nggak berselisih insyaallah. Sepakat para ulama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Muhaimin dan seterusnya ini termasuk Asmaul Husna. Ada beberapa yang berselisih. Ya. Nah, di antaranya perselisihan yang mudah dibantah adalah ad-dahr. Salah satu pendapat keliru Ibnu Hazm adalah menyatakan bahwa salah satu nama Allah adalah ad-dahr. Ini dibantah oleh para imam. Bukan. Ad-dahr itu bukan nama Allah. Ya. Bahwa Allah mengatakan akulah ad-dahr, yang dimaksud adalah Allah menciptakan ad-dahr. Ad-dahr itu masa, zaman, waktu. Jangan kalian mencela ad-dahr, karena akulah ad-dahr. Hadis ini melarang kita untuk mencaci maki masa, menjelek-jelekkan zaman. Sekarang ini memang zaman rusak, nggak boleh. Yang rusak bukan zamannya, tapi bukan waktunya, tapi manusianya. Orang-orang yang di zaman ini zaman udah rusak, ini zaman gila, ini zaman edan, nggak boleh. Ini zaman fitnah, ya. Yang jelek, yang gila, yang buruk, sekali lagi orang-orangnya di zaman itu, bukan zamannya. Karena akulah ad-dahr. Gitu. Nah, Ibnu Hazm tergelincir di sini karena ada kalimat akulah ad-dahr, maka beliau menyimpulkan berarti salah satu nama Allah adalah ad-dahr. Dan sekali lagi ini keliru. Fada'a ibadahu fil Qur'ani ila ma'rifatihi min tariqain. Nah, ada dua jalan. Ada dua jalan yang dengan dua cara ini bisa mengetahui pintu-pintu tersebut. Bisa faham, pantas Allah itu Al-Azim. Pantas Allah itu Ar-Rahman. Pantas Allah itu Ar-Rahim. Gitu. Kalau kita menempuh dua cara itu, dua jalan itu. Apa yang pertama? An-nadharu fi maf'ulati. Melihat maf'ulnya Allah, perbuatan Allah. Kalau istilah kita, hasil karya Allah, ciptaan Allah, seperti tadi. Dengan melihat, meneliti secara mendalam gunung, bumi, laut, tanah, usus, jantung, paru-paru, dan seterusnya, terkagum-kagum kita. Jauh lebih terkagum-kagum ketimbang kita melihat mesin, piston, seker, setang seker misalnya. Nggak ada apa-apanya dibanding dengan ginjal, jantung, paru-paru yang betul-betul ciptaan Allah secara langsung. Bahkan mesin itu bahwa manusia yang menciptakan betul tentu atas petunjuk Allah. Kalau Allah nggak kasih petunjuk, nggak akan ketemu itu. Rusak lagi, ya. Maka walaupun Allah tidak menciptakan perahu secara langsung, Allah mengatakan
kami jadikan perahu berlayar untuk kalian. Padahal nggak ada kan, Allah menciptakan perahu secara langsung. Perahunya Nabi Nuh juga Nabi Nuh yang cari kayunya, merakitnya, bukan Allah. Tetapi Allah tetap mengatakan, aku ciptakan perahu. Ya kalau seandainya hari ini Allah masih berfirman, wahyu belum putus, Allah akan mengatakan, aku ciptakan untuk kalian mobil, motor, pesawat. Nah, tidak mungkin bisa jadi itu semua tanpa petunjuk dari Allah. Allah kasih petunjuk gini kan. Kan kita pernah belajar 5 macam hidayah. Nah, ini salah satunya hidayatul khas. Allah berikan itu kepada manusia yang mau belajar. Mungkin antum sering dengar bagaimana asal mula ditemukannya pesawat bisa terbang. Ya. Pertama ada, ya ini nggak harus seorang muslim, bahkan banyak kafir kan. Pertama ada bikin mirip-mirip sayap burung, kemudian dia menjatuhkan dirinya dari ketinggian, gagal. Terbang sebentar, gagal. Terus begini, berhasil. Terus. Siapa yang ngasih hidayah, ngasih petunjuk? Kalau bukan Allah, Allah itu. Dan Allah kasih hidayah kepada orang-orang yang memang belajar. Walaupun dia kafir. Walaupun nggak pernah sholat, nggak tahu tauhid, nggak kenal la ilaha illallah, bahkan menolaknya. Tapi dia belajar terus. Allah kasih hidayah, akhirnya ketemu, gitu ya. Ini cara pertama. Oleh karena itu Allah lewat lisan Nabi alaihi salatu wassalam menyuruh kita untuk tafakkur, melihat bagaimana gunung, dan itu kan perintah. Wala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidakkah engkau lihat, maksudnya lihat di sini mempelajari bagaimana unta itu diciptakan, bagaimana langit itu ditinggikan segitu tinggi tanpa apa? Tanpa tiang satupun. Kok enggak roboh langit itu? Yang diketuk oleh Jibril itu kan berarti apa, kalau istilah kita apa ya, dak gitu ya, ada dak. Di dak itu seperti dak masjid kita ini pasti kan ada tiangnya. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 10, ada yang 100. Karena ya sekecil ini masjid kita, itu langit berapa juta hektar tanpa ada tiang, bi ghairi amad. Ya. Apa enggak kagum itu? Bagaimana masih ada yang sombong? Yang kedua, at-tafakkuru fi ayatihi wa tadabburuha. Tafakkur, tadabbur terhadap ayat-ayat Allah. Kalau yang pertama ayat apa? Kauniyah. Kalau yang kedua ayat syar'iyyah atau matluwah, yang ditilawahkan, yang dibaca. Dua-duanya ayat. Dua-duanya ayat. Oleh karena itu ketika Nabi dan para sahabat sholat gerhana, mungkin sekitar ya jam-jam sekian ya, atau menjelang zuhur, pokoknya siang lah ya, tiba-tiba gelap gulita. Kan belum pernah kan, belum pernah Nabi mengalami sekali. Mungkin kita juga mengalami cuman sekali atau nggak ngalamin ya. Tahun berapa dulu ya di negeri kita ini gerhana matahari total.
Sholatnya kan agak aneh ya. Sami Allahu liman hamidah, kemudian baca Al-Fatihah lagi, kan agak aneh. Sami Allahu liman hamidah, baca Al-Fatihah lagi, baca ayat-ayat, kemudian ruku. Nah, ada riwayat Sami Allahu liman hamidah lagi, baca ayat lagi. Kadang 2 kali, kadang 3 kali, kadang 4 kali. Ini tertolak. Tertolaknya apa? Karena riwayat yang paling sahih, yang benar, bahwa Nabi sholat gerhana berapa kali? Berapa kali? 1 kali seumur hidup. Bagaimana? Kadang 2 kali, kadang 3 kali, kadang 4 kali. Nah, ini ada apa istilahnya, illat qadihah. Sama dengan riwayat ketika Nabi safar, beliau perintahkan untuk berkurban seekor sapi sebagai ganti 7 kambing, seekor unta sebagai ganti 10 kambing. Ini ketika safar. Nah, ini sama ilah qadihah. Kenapa? Tidak ada riwayat sahih bahwa Nabi safar di Zulhijjah, 10 Zulhijjah. Gitu ya. Nah, kembali ke gerhana tadi. Ketika ada seorang wanita bertanya kepada Aisyah, sepertinya Hafsah ya, ada apa? Ada apa? Kok pada sholat dan tiba-tiba gelap? Ada apa? Aisyah menunjuk ke langit dengan mengatakan ada ayat. Al-ayah, ayat. Jadi menunjukkan bahwa langit, bumi, bintang, bulan, gerhana, ini itu adalah ayat-ayat Allah secara kauniyah, bukan secara syar'iyah ya, atau sam'iyah. Nah, inilah 2 cara, 2 jalan yang beliau ajarkan kepada kita untuk lebih memahami, merasakan, menghayati betapa dahsyatnya ilmu Allah, kebijaksanaan Allah, keagungan Allah, dan seterusnya. Terakhir beliau tutup dengan, berarti setelah ini kita masuk bab baru nanti ya. Beliau tutup dengan Al-Anfal 42, liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinatin. Binasalah orang yang binasa terhadap bayyinah, keterangan, dan hiduplah orang yang hidup dari keterangan. Artinya apa? Sama-sama melihat gerhana. Yang satu foto-foto, selfie, senang-senang. Yang satu meneteskan air mata saking takjubnya. Betapa Allah Maha Kuasa, betapa Allah Maha Perkasa, betapa Allah Maha Berilmu gitu. Padahal sama-sama menyaksikan gerhana. Sama-sama menyaksikan kematian. Yang satu nangis karena bagaimana nasib anak-anaknya. Yang satu menangis, kalau saya seperti dia, apakah Allah sudah mengampuni dosa-dosa saya? Sama-sama nangis. Tetapi berbeda, yang satu nangis karena dunia, yang satu nangis karena neraka. Begitu kira-kira. Ya. Liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinatin. Sama-sama dapat bayyinah, keterangan, menyaksikan, tapi yang satu binasa, yang satu hidup. Inilah betul-betul manusia itu berbeda, Allah yang membedakan.
Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.